Selamat datang di Kalimantan Utara, provinsi ke-34, sekaligus yang termuda di Indonesia, setidaknya sampai awal tahun 2022. Kaltara menjadi salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Perbatasan, lokasi yang kerap dianggap terpinggirkan. Tentu alasannya adalah karena dianggap jauh dari pusat pemerintahan. Tak dapat dipungkiri jika sejumlah hal di batas negara memang butuh perhatian khusus, termasuk akses terhadap informasi. Oleh karena akses informasi merupakan hal krusial, terlebih wilayah perbatasan memiliki potensi mudah terbawa budaya negara tetangga. Program Analog Switch Off atau ASO menjadi salah satu upaya pemerintah agar informasi terkini dapat dengan mudah dan efisien diterima warga hanya melalui siaran televisi yang jernih tanpa gangguan. Tapi kita tidak bisa pungkir ternyata kuatnya juga sinyal televisi dari negara tetangga itu juga bisa mempengaruhi sikap dan perilaku warga kita. Makanya pilihan yang terbaik memang ya harus kita menguatkan menguatkan infrastruktur komunikasi kita di wilayah perbatasan. Beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang kami terima di sini melalui Kementerian Kominfo. Misalnya di bidang layanan telekomunikasi, pembangunan kurang lebih 160 tower yang akan dituntaskan sampai dengan tahun 2024. Dan saat ini sebagian sudah dibangun dan sebagian lagi dalam proses survei dan pengurusan perizinan. Keberadaan infrastruktur komunikasi di perbatasan akan mendukung program komunikasi lainnya, termasuk diantaranya Analog Switch Off. Kebijakan ASO pun disambut baik oleh warga perbatasan. Mereka menjadikan aktivitas menonton televisi sebagai hiburan utama karena dengan wilayah yang cukup jauh dari kota besar, sehingga tidak banyak alternatif hiburan yang bisa didapat. Terlebih mereka gemar menonton tayangan televisi produksi Indonesia. Karena tidak ada hiburan lain, Pak. Di Tarakan ini kan itu aja kalau di rumah. Di luar sana juga tidak ada. Kemana-kemana kita tidak ada hiburan. Saya senang menceritakan macam pelajaran kita, macam ini mendidik, asal jangan mendidik yang kan itu sinetron saya nonton ini untuk mendidik juga, mendidik ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Mereka berdua, warga perbatasan, cukup beruntung karena dapat menikmati TV yang sudah berteknologi digital. Tapi nyatanya, belum semua warga Indonesia seberuntung mereka. Masih ada setidaknya 6 juta warga Indonesia yang harus dibantu untuk mendapatkan pengalaman menonton TV digital dari rumah masing-masing dengan bantuan alat bernama set-top box atau STB. Jutaan set-top box bantuan dari pemerintah dan penyelenggara siaran swasta itu dibagikan sesuai data sebaran penduduk miskin dari Kementerian Sosial. Meski ada beberapa perusahaan pengiriman barang yang ditunjuk, namun PT Pos Indonesia menjadi distributor utama set-top box gratis tersebut. Setidaknya ada 3 tugas Pos Indonesia dalam mendukung suksesnya Analog Switch Off. Nah, apa peran dari Pos Indonesia di dalam memastikan suksesnya pekerjaan ini? Yang pertama adalah kami 3 hal yang akan kami bantu untuk pemerintah. Yang pertama tentunya delivery, karena Pos ini adalah as a courier company dan logistic company. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Nah, ini hal yang baru nih yang mungkin baru didengarkan oleh semua masyarakat bahwa Pos Indonesia bisa melakukan pekerjaan implementasi, yaitu berupa instalasi STB. Jadi set-top box dari rumah-rumah yang masyarakat tadi sedang saat ini menerima siaran-siaran analog akan dimigrasikan ke digital dengan penambahan dan implementasi daripada STB tadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah pekerjaan ketiga adalah Pos membantu juga melakukan validasi. Jadi validasi ini penting karena data-data di Indonesia ini perlu kita validasikan sehingga penerimanya adalah kepada siapapun yang memang ini adalah requirement daripada pemerintah. Setiap kali akan membagikan STB kepada para penerima, tim internal Pos lebih dulu mengadakan koordinasi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan data yang ada nantinya sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Tentu dengan tujuan meminimalisasi kesalahan. Koordinasi selesai dilakukan, tim kurir pun siap menjalankan misinya, membagikan set-top box kepada setiap warga yang telah terdaftar. Setiap saya menyalurkan set-top box, pertama pagi saya menyiapkan daftarnya ada berapa orang, kita siapkan, misalkan ada 10, kita bawa 10 set-top box.
Kemudian saya langsung ke TKP, ke alamat yang bersangkutan. Nah, di situ setelah ketemu warga si penerima, kita cocokkan datanya. Kemudian saya tanya ada punya TV atau tidak. Kalau seandainya punya TV, kita tawarkan mau dipasang, sedia, keberatan atau tidak. Seandainya tidak keberatan, ya kita pasang. Sejumlah kendala kerap ditemukan di lapangan. Beberapa di antaranya, data penerima tidak sesuai dengan data di Pos Indonesia, serta kondisi televisi milik warga yang kurang sesuai standar sehingga harus disiasati. Namun tiap kendala yang diperoleh selalu bisa dicarikan solusinya. Masalah yang ada di lapangan bisa jadi datang silih berganti. Tapi, itu tidaklah berarti jika solusi atau siasat selalu bisa didapat. Kemampuan kurir yang telah menerima bekal cukup untuk tidak hanya mengantarkan set-top box sampai ke tujuan dan melakukan validasi data, tapi juga sekaligus membantu pemasangan STB, sangat membantu warga yang tak jarang masih awam dengan alat bantu migrasi ke TV digital. Raut muka bahagia terpancar di setiap warga yang menerima bantuan STB gratis. Mereka yang tadinya menikmati siaran TV terbatas dengan gambar apa adanya, kini bisa menontonnya dengan nyaman karena kualitas yang lebih baik. Senang, TV-nya udah bening semua. Tadinya nggak ada yang bening cuma sedikit. Renyak-renyak itu ada yang nggak bening-bening itu. Sekarang udah bening. Dulu memang gambarnya ada itu renyak ya. Terus kayak renyak-renyak gitu semua kayak semut. Sekarang mendingan, ada bening. Itulah penggalan cerita pengalaman pembagian set-top box gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. STB menjadi benda penting, membantu warga yang hanya memiliki TV tabung agar bisa menikmati siaran digital. Bagaimana sebenarnya alat ini diproduksi? Apa saja kelebihan decoder atau set-top box produksi masa kini? Mengingat benda tersebut bukanlah barang baru di dunia penyiaran.